Shalom. Dalam video ini kita akan membahas perumpamaan tentang kerajaan surga berdasarkan Injil Matius bagian keempat, yaitu perjamuan kawin. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita umatnya. Lalu, siapa saja yang diundangnya? Orang-orang yang telah diundang, yaitu umatnya yang telah diselamatkan oleh darahnya. Lalu apakah umatnya senang ketika mendapat undangan itu? Dalam perikop ini jelas dikatakan bahwa orang-orang yang diundangnya punya 1001 alasan untuk menolak undangan itu. Dan lihat, alasan mereka adalah semua urusan tentang hal-hal duniawi, pergi ke ladang, urus usahanya. Artinya, tidak ada istilah sekali selamat tetap selamat ya guys. Karena Tuhan sangat menghormati kehendak bebas kita dan manusia masih hidup di dalam dunia. Jadi bila cinta akan dunia ini lebih besar dibandingkan cinta kepada Tuhan, maka pastilah manusia menolak undangannya untuk masuk perjamuan kawin. Waspadalah. Semua orang luar, artinya Tuhan Yesus sendiri, yang menyatakan diri kepada mereka semua, sehingga mereka mau datang ke pesta perjamuan kawin. Namun apakah semuanya selamat? Ada yang datang tidak dengan baju pesta, dan mereka juga kembali diusir dari pesta tersebut. Artinya, mereka mau ikut Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mau melepaskan keinginan daging dan segala dosa mereka. Istilah lainnya mau 50-50 sama Tuhan. Di mulut mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamatnya, tetapi dalam hati dan tindakan masih suka dengan dosa-dosa lamanya. Kiranya kita dapat menjadi umat Tuhan yang memakai baju pesta yang benar di pesta perjamuan kawin yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin.